Aldebaran, sekarang gue udah tahu apa yang akan gue lakukan ke lo. Gue akan menyerang lo dan gue akan menyiksa lo pelan-pelan sampai lo minta maaf ke gue dan lo sujud di kaki gue. Gini aja Mbak, besok saya antar Mbak untuk ketemu sama pengacara Pak Al ya. Kita konsultasi di sana. Kita juga tanya kemungkinan terburuknya soal ya hak adopsi Nela. Oke? Iya, Bulan. Papa nemuin ini sayang. Kembang api sisa. Ini sisa kapan ya? Kapan ya, Ki? Tahun Kemarin kali ya? Kok? Oh, kecil-kecil. Kalau kau pegang dulu bentar. Tahun kemarin kan saya nggak ikut ngerayain tahun baru sama kalian. Ya ini kayaknya Kiki simpen. Ya kalau Iya. 2 tahun lalu ayem lah, Mas. Nih daripada Rena sedih terus, mendingan pegang ini. Kita nyalain. Ya, pegang satu. Kita main kembang api. Mau nyala semua nggak? Kalau mau nyala semua ini. Satu. Satu. Oke. Satu. Terus pegang. Saya megang ini aja, Pak. Oh, terus nggak pegang. Oke, di papa dulu ya. Oh, sini nih. Ada yang main aja. Ada yang main aja sini. Ya. Gak apa-apa deh, Sus. Gak Ya udah, apa-apa, nggak apa-apa. Sus. Aku mundur. Tempelin terus. Musik aja. Lengket. Lengket. Di ininya, nak. Api. Kembang api. Apa? Apa? Lanjut. Mercon. Kawarcan. Nah, ada yang ngomongin Eh, mercon. Nih. Kakak yang ini, kakak yang ini. Yeay, kakak pinter. Hati-hati ya. Iya. Satu lagi udah mau Udah mau habis itu, udah mau habis. Tinggal ini. Ina. Aduh. Ini aja. Ya, mati. Mati. Tante, saya mau nanya sesuatu. Sebenarnya wajar nggak sih kalau saya itu nggak nyaman ngelihat papa saya deket sama perempuan lain? Wajar atau enggak? Ya kalau boleh tante bilang sih sebenarnya itu wajar aja ya. Ya karena memang kamu kan deket sama papa kamu. Jadi ya wajar-wajar aja kalau tiba-tiba sekarang papa kamu deket dengan perempuan lain. Tapi ngomong-ngomong, maaf nih tante bukannya mau interogasi atau apapun. Tapi papa kamu lagi deket sama siapa emangnya? Jadi papa saya itu lagi deket sama perempuan dari masa lalunya. Jadi temen SMA-nya, namanya Tante Rana. Oh, temen SMA tuh udah lama banget ya. Terus gimana ceritanya tiba-tiba mereka bisa jadi deket, ketemu di mana, kapan, terus gimana? Jadi waktu itu ada acara reunian gitu Tante. Iya. Saya sempet sih nyelidikin perempuan itu. Karena ya gimana ya, namanya khawatir ya Tante. Iya dong. Dan ternyata mantan pacarnya papa waktu SMA. Oh, siapa tadi namanya Tante? Jadi Tante Rana itu dulu mantan pacar papa kamu di SMA, ketemu pas lagi reunian. Well, wajar aja kamu khawatir. Tapi gini, maksudnya Tante juga berusaha melihat dari sisi dan kacamata yang lain ya. Mungkin mereka kembali dekat juga bukan karena mereka mau langsung bertukar hati atau apapun, enggak. Mungkin karena mereka teman lama, mereka sudah lama nggak ketemu, terus suddenly mereka nyaman cerita-cerita. Ya kan kita tahu ya, papa kamu tuh juga mungkin butuh teman lah untuk bercerita gitu loh. Ya saya ngerti sih Tante, cuma ya masih belum nyaman aja sih ngelihatnya.
Tapi ternyata setelah saya selidikin, ya Tante Rana itu ternyata baik. Oh gitu? Iya. Kamu nyelidikin gimana? Sampai sejauh mana? Kamu emang anak yang pintar sih. Smart girl. Background check kayak kamu ya. Harus itu. Heeh. Terus, dari mana kamu si Rana ini baik? Ya saya ngelihat kalau dia itu ternyata aktif di LSM. Terus dia suka nyumbang ke masjid. Terus dia pokoknya suka bantu orang. Dari situlah saya ngelihat, oh ini baik ya ternyata. Jadi setelah kamu background check, ternyata social backgroundnya dia lumayan oke, bagus, baik. Ya udahlah, maksudnya ada satu kekhawatiran yang sudah bisa kamu singkirkan. Ya gimana ya, sebenarnya saya juga pengen melihat papa saya itu bahagia. Ya tante tahu sendiri kan setelah papa ditinggal sama mama, Yes. ya kesepian. Ya, tante juga melihat Pak Surya seperti itu sih. Maksudnya, ya walaupun ada kamu yang selalu jagain papa kamu, selalu kasih perhatian, tapi kan beda ya. Mungkin papa kamu butuh orang seusia beliau yang bisa mengerti, menerima cerita, saling bertukar pikiran seperti itu. Dan gini aja deh, ya kalau papa kamu kesepian, suruh sering main ke sini. Saya juga sering ini kok, misalnya lagi teleponan sama Al, atau misalnya nggak sengaja saya juga lagi, dia lagi telepon Rena, saya juga sering melontarkan kata-kata, Pak Surya main ke sini, main sama cucu-cucu. Mungkin itu sedikit banyaknya bisa mengurangi rasa sepinya. Iya. Ya. Saya juga udah suruh papa sih untuk coba ketemu sama teman-teman lagi, nyibukin diri lagi. Tapi ya memang terbukti sekarang udah mulai ceria lagi. Sama Tante Rana juga kayaknya udah bisa membantu papa tuh lebih ceria lagi gitu. Saya udah melihat senyumnya papa lagi sekarang. Alhamdulillah, syukurlah. Sebenarnya tante seneng sih dengernya. Maksudnya, ya orang seusia tante, seusia papa kamu, yang kita butuhkan tuh apa sih sebenarnya? Teman untuk bercerita, teman untuk berbagi. Ya. Ya gitu-gitu sih. Dan tante juga percaya papa kamu tuh bukan orang yang mudah untuk membuka hatinya kembali. Kan papa kamu sangat sayang sekali sama almarhumah, sama Bu Sarah. So, kamu gak usah khawatir. Ya pokoknya ini aja deh. Kamu terus kasih dukungan ke papa kamu. Dan kalaupun nih, tante juga yakin kalaupun pada akhirnya nanti papa kamu mau melanjutkan hubungannya lebih jauh dengan Tante Rana ini, pasti dia akan ceritalah sama kamu. Kan dia deket sama kamu, Elsa. Ya? Saya sih juga nggak berani buat nanya-nanya soal. Oh, kamu gak tanya langsung? Hah? Why? Masih belum nyaman aja sih. Ya mungkin nanti kali itu. Iya. Ya tapi gak ada salahnya lah. Nanti kamu lihat aja kalau misalnya kira-kira moodnya lagi baik, kamu agak kasih tanya nyerempet-nyerempet dikit kan gak ada salahnya juga, ya kan? So, udah dong. Gak usah khawatir, ya. Mungkin masih belum siap aja kali ya tante. Iya sih. Oh, maybe you're a bit jealous. Ya sama deh kayak waktu, ya kan Al juga udah jadi satu-satunya anak tante ya. Waktu dia deket sama siapapun, tante bukan jealous sih, lebih kepada kayak yang protektif mungkin ya. Kayak yang gak mau bad things happen ke orang yang kita sayang. Tapi udah gak usah khawatir ya. Ya, mungkin saya terlalu overthinking jadi sebenarnya apa yang belum terjadi udah ditakutin. Dipikirin ya. Gak apa-apa sih. Overthinking tuh sebenarnya juga bukan hal yang buruk ya. Tapi ya asalkan tahu porsinya gitu. Maksudnya memikirkan hal yang belum kejadian, it's okay karena untuk antisipasi. Tapi too much juga jangan sampai gitu. Ya, karena iya dong. Pokoknya gini, berhubung papa kamu udah menemukan teman untuk bercerita, kamu konsentrasi diri kamu lah. Kamu pergi sama tante kayak kemana, kita menghibur diri ya kan. Ke mall lagi, belanja, shopping, anything ya. Concentrate on yourself, oke? Thank you, tante udah bikin saya tenang. Sama-sama dong. My pleasure. Naila mau ngemil buah nggak atau mau apa? Nggak mau. Oh, oke. Nanti kalau misalkan Naila mau apa-apa bilang sama Bumi ya. Bumi ngobrol dulu sama Om Randy, oke? Ya, Ma. Lihat deh, Mama Mici. Sekarang kan Mama Mici sendiri setelah kehilangan Papa Angga. Nanti kalau Mama Mici punya papa baru dan punya dedek baru, kira-kira masih sayang gak ya sama Naila? Kalau Mama nanti nikah lagi,
Terus mama sama papa baru itu punya dedek kandung. Mama bakalan sayang gak sama aku? Nanti aku gimana ya? Apa mama akan sayang? Apa mama tetap sayang sama Naila? Apa yang diomongin Tante Ririn bener gak ya? Mama bakalan lebih sayang sama dedek kandung daripada aku. Terus aku bakal dicuekin gak ya? Ini udah pegang. Awas, kakak agak mundur, Kak. Iya. Agak mundur dikit. Api. Kembang api. Oh, Adek takut. Anaknya ngomong apa sih ini, Mas? Takut, adek takut. Adek takut. Bagus mah kembang apinya. Bagus ya. Wah, nempel nih, nempel. Nah udah. Nah, itu pas apa lagi pas itu? Mana? Oh iya. Itu ya, itu Itu ya. dekat bunga. Diambil, Mas, kalau kayak gitu susah. Ada itu. Gua akan menghancurkan hidup lo. Malam Pak, Malam. ini ada file yang berisi data Pak Aldebaran sesuai dengan perintah Bapak. Bacakan. Oh iya Pak. Pak Aldebaran punya 2 anak, 1 anak perempuan bernama Reina dan 1 anak laki-laki bernama Askara. Reina merupakan anak dari bawaan almarhumah istrinya. Ternyata istrinya Aldebaran sudah meninggal. Istrinya sudah meninggal akibat kecelakaan yang mereka alami. Aldebaran juga punya ibu bernama Rosa dan sampai saat ini mereka masih tinggal bersama di rumah yang mereka namai Pondok Pelita. Aldebaran juga mempunyai mertua bernama Surya dan adik ipar bernama Elsa yang merupakan adik dari almarhumah istrinya, Pak. Dan di Pondok Pelita, Pak Aldebaran juga mempunyai 2 security, 2 babysitter, dan 1 supir tetap yang masih bekerja di sana. Dan Pak Aldebaran juga mempunyai kepala bodyguard yang bernama Riza dan beberapa anak buah mereka yang masih bekerja menjaga Pak Aldebaran dan keluarganya. Dan 1 lagi orang kepercayaan sekaligus tangan kanan Pak Aldebaran bernama Randy. Dan Pak Aldebaran juga masih mempunyai sekretaris bernama Felis dan ada juga Marsha sebagai konsultan bisnisnya. Itu aja Pak, riwayat dari keluarga Pak Aldebaran dan orang-orang di sekitarnya. Dan ini aku juga ada data dari proyek yang Pak Aldebaran kerjakan dan masih beberapa ada yang dalam proses pengerjaan dan bencana. Oke. Informasinya apa udah cukup Pak? Sudah. Oh, kalau gitu saya permisi ya. Aldebaran. Sekarang gue udah tahu apa yang akan gue lakukan ke lo. Gue akan menyerang lo dan gue akan menyiksa lo pelan-pelan sampai lo minta maaf ke gue dan lo sujud di kaki gue. Pak, tadi di sekolah ada om jahat. Pakai narik Miss Reisa. Kasihan Pak Miss Reisa. Iya sayang. Papa tahu kok. Tadi juga waktu pas di jalan, Papa juga nggak sengaja ketemu sama Om jahatnya. Untung ditolong sama Om Randy, Om Rija, ada Papa juga. Iya sayang. Aku udah takut Miss Reisa kenapa-napa. Iya sayang. Mario ini benar-benar nggak tahu batasan, ngelakuin hal yang nggak baik di depan anak-anak. Apalagi dia juga ngelakuin